menggulingkan Soekarno memang tujuan upaya mereka. Ya, tujuannya CIA. Dan merebut kembali Freeport, mendapatkan izin di Freeport ya. Termasuk itu. Ya, termasuk itu. Rahasia boleh bocor. Asal terlambat. Itu kan terlambat untuk apa bocor kan, Bro? Ya, makanya di Amerika itu sesudah 30 tahun ya. harus dibuka. Ya. Rahasia seperti tahun 95 Presiden Megawati belum jadi presiden dulu, datang ke Kongres mendengarkan pembukaan rahasia-rahasia 30 tahun yang lalu. Jadi tahun 1965 1961 sampai 1965 kesalahan-kesalahan CIA adalah nomor satu tragedi Teluk Babi. Oh, Teluk Babi. Kalau Cikunir pun udah lama, terus. Oh, udah lama. Udah lama dibuka. Ya. Kalau Teluk Babi di Havana tahun 61. Ya. Tahun 65 di 30S. Di Indonesia. Itu kerjaan CIA. Dan itu dianggap kegagalan. Dianggap kegagalan. Dianggap kegagalan. Di mana kegagalan? Ya. Nah, di mana? Ini sambil saya masuk, tapi David silakan ya, karena ini pertanyaan zilinial ya. Karena kegagalannya itu mereka tidak terjadi pembunuhan sampai 2 targetnya juta. Pembunuhan. Ya. Pembunuhan 2 juta. Ya, 2 juta itu bukan targetnya mereka. Bukan targetnya pemerintah. Itu karena itu CIA dianggap salah besar gitu. Jadi terjadi pembantaian di sungai banyak di mana-mana itu tidak terkendali, itu dianggap gagal. Jadi soal menggulingkan Soekarno memang tujuan upaya mereka. Ya, tujuannya CIA. Dan merebut kembali Freeport, mendapatkan izin di Freeport ya. Termasuk itu. Ya, termasuk itu. Tapi dengan penggulingan itu memang sasarannya sebetulnya sudah itu. Ya. Tidak tanpa batas terus gitu. Itu yang mereka bilang. Jadi apa yang dibuka oleh Kongres, semua kesalahan-kesalahan CIA untuk perbaikan. Makanya saya bilang rahasia itu boleh bocor asal terlambat. Dan terlambatnya 30 tahun ya. 30 tahun kan terlambat, untuk apa diceritain, udah nggak ada apa-apa. Ya. Bagi bangsa Barat, kata nasionalis tidak mereka sukai. Kalau nasionalis itu mereka anggap chauvinistis ya. Yes. Jadi memang ya, tidak suka kata-kata itu, Pak. Walaupun dia sendiri juga masih nasionalisme, interest nasionalnya terlalu menyolok. Ya. Tapi mereka berambisi untuk menguasai resources negara lain. Ya, gitu, ya. Kita ini kan bebas dan aktif. Ya. Kalau bara menyala di Laut Cina Selatan, misalnya karena pergeseran geopolitik dan strategi dari Eropa Timur kan sekarang ke Afrika Barat. Ya. Kalau Afrika Barat ternyata Niger ternyata 13 negara ECOWAS itu ekonomi Asia Barat tidak menanggapi pancingan ini menyerbu Niger, bisa bergeser lagi ke Laut Cina Selatan. Ya, Laut Cina Selatan karena yang dikhawatirkan Amerika, Cina bantu Rusia. Cina bantu Rusia, ya. Kalau Cina bantu Korea Utara, Rusia, ya. Korea Utara kan kalang kabut. Ya. Jadi Laut Cina Selatan harus dibakar. Nah, mulailah seluruh Asia Tenggara ini digalang. Pemerintah yang tidak pro sama CIA, termasuk yang netral, ya harus digulingkan. Oh, China ini merupakan salah satu yang banyak investasi di Indonesia, sekitar 175 triliun rupiah pada bulan Juli tahun 2023. Juli 2020. Ya. Baru kemarin. Jadi perhitungan totalnya 175 triliun rupiah. Ya. Nomor 1 masih Singapura. Ya. Singapura, nomor 2 Hong Kong, nomor 3 China. Tapi beberapa pihak yang kami tanya mengatakan Hong Kong itu juga kan bagian dari China. Hong Kong, iya, Hong Kong itu China, Pak. Ya, jadi kita dianggap pro China. Iya. Ya. Makanya saya khawatir sebagai seorang pengamat, kalau seorang intelijen ini kaum radikal ini sepi terus sekarang. Tidak muncul. Nggak muncul kan kayak waktu teriak-teriak di jalanan, nggak ada lagi kan? Apa karena nggak laku sekarang atau karena memang disuruh tiarap? Kalau suatu perubahan terjadi sampai 180 derajat tanpa penggalangan kita, tanpa sentuhan intelijen, berarti strategi dia. Masa kita tiba-tiba bisa berubah tuh? Ya. Kecuali kita memang digarap untuk berubah, berhasil digarap berubah. Tapi bahkan di pooling pun tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Langsung tiba-tiba diam. Di tempat yang paling sensitif pun, di tempat yang dulu perhatian kita terfokus di situ, sekarang mengerek 17 Agustus.
kemarin. Ulang tahun RI. Itu harusnya kita bertanya ya. Kita tanya siapa yang garap ini. Semua tidak ngaku. Tidak ada yang garap. Berarti ini strategi dia. Kita mesti hati-hati. Ini namanya kan KIR Intelstrat, perkiraan intelijen strategi. Bunyinya begini ya. Jadi yang kita harus waspadai adalah nanti 2024. Kalau sampai misalnya yang dia dukung kalah, nah itu ada masalah. Gitu. Jadi yang kita perlu khawatirkan, kita perlu waspada bukan semata-mata pemilunya. Setelah pemilu juga perlu kita pikirkan. Siapapun yang menang dalam 5 tahun ke depan, yang harus diwaspadai chaos. Dan ini memang sengaja supaya terjadi disintegrasi sentral tadi, supaya masuk tentaranya kayak orang piknik masuk gitu. Namanya itu pendaratan administratif, bukan pendaratan taktis. Jadi tidak kayak Normandia. Ya, kayak tentara kita ke Amerika main drum band, kapal masuk Dewa Ruci main drum band, kayak itu. menghibur masyarakat di sana. Karena main sudah tidak punya pikiran bahwa kita akan diserbu, tidak. Jadi dia datang justru akan membela, menjaga keamanan, membantu dari konflik-konflik ini.